Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Subairi, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 106 dari Kabupaten Probolinggo, akan menyajikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran dengan adanya video ini, yaitu yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Tujuan berikutnya yaitu calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Visi yang ingin dicapai yaitu terwujudnya manusia yang kreatif, beriman, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Kalau diakronimkan menjadi keren mapan. Adapun prakarsa perubahan yaitu mewujudkan lingkungan bersih dari sampah plastik dengan program Rubah Siluman. Artinya merubah sampah plastik menjadi barang serbaguna. Kita mulai dari B untuk Bagja, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi sampah plastik agar lingkungan bersih dan sehat, sekaligus dapat menguatkan interaksi sosial antara warga sekolah? Pada tahapan ini, tindakan yang diperlukan untuk menemukan jawaban yaitu diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, tentang bagaimana selama ini kita mengatasi sampah plastik di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, berdialog dengan rekan sejawat dan mengidentifikasi interaksi antar warga sekolah terkait sampah plastik. Nah, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan ataupun kepemilikan murid, yaitu saya melakukan dialog santai dengan perwakilan murid kelas tinggi untuk menguatkan ide di tahapan awal tentang mengatasi sampah plastik. Aset yang dilibatkan atau yang diperlukan yaitu tentu saja kepala sekolah, guru, murid, petugas kebersihan. Nah, seperti apa aktivitas dialog yang saya lakukan dengan perwakilan murid kelas tinggi, yaitu sebagai berikut. Perhatikan ini. Hari ini sengaja Pak Guru dan kalian di sini, Pak Guru itu ingin minta pendapat kalian. Di sekolah kita itu kan pasti setiap harinya ada sampah. Nah, salah satunya sampah plastik ini. Ini salah satu contoh. Ini sengaja Pak Guru bawa, Pak Guru yang minum tadi. Setiap harinya juga Pak Guru lihat entah itu apa namanya, alih-alih, apa lagi yang seperti ini terusnya, teh gelas, stereo, alih-alih. Nah, itu seringkali Pak Guru lihat setelah kalian minum ada beberapa siswa yang masih meletakkannya itu tidak pada tempatnya. Memang dekat sama tempat sampah, mungkin kalian lempar dan ini jerat, cuma tidak nyampe ke tempat sampah, akhirnya berserakan. Siapa yang punya ide bagaimana cara untuk mengatasi sampah plastik, terutama yang terbuat dari gelas? Yang sana punya ide enggak? Mau diapakan sampah yang seperti ini? Pertama, biar tidak berserakan, diapakan? Yang keras suaranya, dibakar, dijual. Ada yang mau beli seperti ini, dijual, ada. Siapa? Korup. Ya. Nah, selain dijual dalam bentuk ini,
Biasanya berapa harganya? Kalau golo-golo? Nah, kalian untuk menjual ke orang-orang butuh berapa seperti ini yang harus dikumpulkan biar menjadi uang? Banyak. Nah, banyak berarti kan dalam 1 kilo kan ya harganya ya. 1 kilo biasanya berapa? Kalau kalian jual itu 5.000. Harganya 5. Nah, selain ini dibakar, dibuang, apa lagi? Dibuat pot bunga. Ini yang bagus. Dibuat pot bunga, Pak. Siapa? Dibuat tas. Seperti apa kalau dibuat tas ini? Oh, seperti ini, seperti yang ada di rumah Pak Guru itu. Di sini ini. Diambil ininya. Siapa yang bisa membuat? Kita diadili sama Pak Guru. Selain dibuat tas itu mungkin tempat bukti yang sudah ada mau dibuat apa? Tempat kecil, wadahnya kecil. Nah, artinya ini akan kalian rubah menjadi dalam bentuk apa? Kerajinan lainnya. Satu yang di dalam pelajaran namanya apa? Merubah sampah jadi barang yang bisa pakai, itu namanya apa di pelajaran? Apa ya? Ya, bisa dibuat barang lain itu guna. Itu namanya apa? Hah? Daur ulang, Pak. Jadi sudah ada masukan ya. Dibakar, dibuat kerajinan. Ya. Ada ide lagi? Ya ini kan memang tempatnya minuman. Siapa yang bilang ini tempatnya nasi? Tempatnya minuman. Ya apa lagi? Selain dibuat kerajinan, ya kita bicara kerajinan. Ini yang kalian pilih yang mana ini? Tadi ada suara dibakar, Pak, dijual, dibuat kerajinan, kayak tempat atau tempat kecil. Yang kalian pilih yang mana? Kerajinan aja. Ya, nah sekarang kalau mau dibuat kerajinan ini ya, saya kira yang dibuat tadi ini rencana kalian mau dibuat tempat kecil, dibuat tas, diambil atasnya juga. Kemudian, oh iya, ini kalau diambil tasnya, atasnya diambil dan bawahnya tidak terpakai ya. Buat apa bawahnya? Buang. Kalau dibuang kan tetap aja jadi sampah lagi. Dijual. Oke, yang tidak terpakai dijual. Kalau nanti masih bisa dibuat kerajinan, ya kerajinan. Apa contoh kerajinan yang pernah kalian temui dari bahan seperti ini? Ya, yang dikatakan Vira tadi ya. Yang dikatakan Vira tadi. Hah? Tidak. Jadikan apa ini? Tidak punya. Tidak ada. Jadi sepakat semuanya ini mau dijadikan sebuah kerajinan. Terus kalau hanya satu kan tidak mungkin menjadi kerajinan. Bagaimana caranya ini? Banyak cari. Mencari dari mana? Nah, mesti yang ada di sekolah itu bekas-bekas entah kalian atau teman-teman atau kakak kelas kalian nanti akan ditemukan gitu ya. Diambil ini, yang dijual lumayan. Ini hasil penjualan yang bawah nanti bisa beli. Mas tertawa mulu, dia ada apa nih? Video nih. Kenapa? Tidak apa-apa. Pak Guru hanya ingin tahu bagaimana pendapat kalian. Baru nyadar kalau video. Tidak apa. Yang belakang tahu dari ini. Tahu. Ini bukan baru.
Jangan dikumpulkan ya. Siapa yang mau mengumpulkannya nanti? Semua. Kalau kalian semua mengumpulkan dapat, kapan mau mengumpulkannya? Ngumpul semuanya nanti, semuanya apa dulu ngajar nanti mulai nanti. Bukan di hari Rabu. Jadi guys, disepakati aja setiap hari Rabu. Jangan kalau setiap hari Rabu sampah yang akan kalian ambil hanya hari Rabu saja. Sampah hari Senin, hari Selasa, sampai Jumat Sabtu aja. Ya nanti lah. Ini pokoknya hari Rabu ya. Kalian sepakati hari Rabu akan ada petugas nanti. Sekarang nanti bantu teman-temannya yang membentuk siapa-siapa petugas-petugasnya, dan itu di jadwal aja. Jadi pengambilannya di saat jam istirahat ya. Setelah jam istirahat nanti bukan kelas nanti setelah ini mungkin Pak Guru akan bicara dengan Bapak Guru yang lain agar membantu mengumpulkan ini di dalam kelas masing-masing. Jadi nanti setiap hari Rabu setelah istirahat itu yang bertugas itu ke kelas-kelas untuk ambil yang bisa dipakai untuk kerajinan ya. Kita bisa buat kerajinan. Ya? Sudah. Nah, sebentar lagi kalian masuk kelas. Siap-siap aja untuk ujian hari ini kan banyak ujian kan kelasnya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini yaitu aktivitas apa yang menarik agar murid dapat menanggulangi sampah plastik. Yang kedua, apa yang murid sukai ketika mereka berinteraksi dengan warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang ketiga, kegiatan sekolah apa yang menciptakan penguatan interaksi antar warga sekolah. Yang keempat, mana kebijakan sekolah yang mendukung peningkatan murid akan pentingnya lingkungan bersih. Rencana atau yang dilibatkan tentang suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu melakukan survei jajanan apa saja yang murid makan yang mengandung sampah plastik. Kemudian masing-masing wali kelas memberikan pertanyaan pada muridnya terkait sampah plastik. Yang ditanyakan ini bagaimana pemanfaatannya. Nanti mungkin pertanyaannya sama dengan yang saya tanyakan dengan perwakilan murid kelas tinggi di video tadi. Yang ketiga, keterampilan apa yang mereka miliki untuk mengolah sampah plastik. Ini nanti berkolaborasi untuk menciptakan barang serbaguna dari sampah plastik tadi. Kemudian perasaan bagaimana peristiwanya. Nah, ini kita masuk ke refleksi ya terhadap apa yang saya lakukan. Terdapat banyak sampah plastik yang selama ini menumpuk dan dibakar secara percuma. Nah, pada tahapan buat pertanyaan di model prakarsa perubahan Bagja ini, saya menemui kepala sekolah, berdialog dengan beliau terkait penanganan sampah plastik yang selama ini sudah dilakukan di sekolah yang sesuai dengan program sekolah. Selanjutnya berdiskusi dengan rekan sejawat dan mereka memberikan respon yang positif. Kemudian mengajak murid untuk ikut serta memberikan masukan dan pendapat mereka seperti apa kondisi lingkungan belajar yang mereka inginkan dan bagaimana pendapat mereka tentang permasalahan sampah plastik. Dengan polos mereka mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Perasaan yang saya rasakan selama proses tadi yaitu saya merasa senang pada akhirnya bisa mempraktekkan langsung apa yang telah saya pelajari pada modul 3.3 ini. Dan saya merasa bangga kepada murid. Ternyata mereka penuh dengan ide kreatif yang selama ini mereka pendam. Terlebih lagi prakarsa perubahan yang saya gagas mendapat respon positif dari seluruh warga sekolah.
Nah, pembelajaran yang saya dapatkan pada tahapan ini tentu saja banyak pengalaman yang bisa saya jadikan pembelajaran, diantaranya dalam merancang sebuah program itu harus mempertimbangkan aset, manfaat, dan melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan. Yang kedua, melibatkan murid dengan adanya penerapan student agency ya. Ini ternyata sangat efektif dan sangat mengena pada diri murid sebagai bekal di masa depan dan memberikan dampak yang positif bagi mereka. Yang ketiga, kolaborasi dengan rekan dalam menjalankan program itu menambah persentase keberhasilan. Pelajaran yang saya dapatkan. Kemudian penerapan ke depannya, yang pertama tentu akan menambah dengan berkolaborasi ya, itu dengan rekan sejawat dan wali murid yang memiliki kemampuan untuk melatih murid, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan sampah plastik. Yang kedua yaitu sistem warisan, artinya murid kelas tinggi yang sudah terlatih menularkan keterampilannya pada adik kelasnya agar tetap bisa dilanjutkan di tahun berikutnya sebagai aset sekolah. Terus yang ketiga, ASRI, yaitu terciptanya lingkungan yang bersih dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta berkesan kepada murid. Terus yang keempat yaitu tentang pemasaran. Ini berkaitan dengan mengenalkan produk daur ulang plastik pada masyarakat untuk dipasarkan. Nah, jadi tadi itu setelah dijadikan barang serbaguna itu bisa dipasarkan, entah itu di pasar raya atau pameran yang akan diadakan sekolah, dan mengenalkan ke masyarakat sekitarnya agar bisa ditiru sehingga tercipta lingkungan bersih dan masyarakat yang kreatif. Demikianlah aksi nyata pada modul 3.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.